Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan saya Muhammad Misbahul Ulum, Merindo mahasiswa 210301110071 dari kelas Islam Budaya C, Fakultas Humaniora, Prodi Sastra Arab. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peranata sosial dan kesenian. Ini seni wayang dan seni arsitektur. Peranata sosial sendiri yakni dengan pengertian yakni sistem tingkah laku sosial resmi yang berisi nilai dan norma untuk mengatur perilaku anggota masyarakat. Ini tatanan perilaku sosial, tatanan sosial yang resmi dan yang berisi nilai norma untuk mengatur perilaku keseharian di suatu masyarakat, suatu lingkup daerah tersebut. Peranata sosial sendiri yakni memiliki jenis-jenis seperti halnya peranata kekerabatan, peranata ekonomi, peranata pendidikan, peranata ilmiah, peranata estetika dan rekreasi, peranata agama, peranata politik, dan peranata medis. Nah, peranata sosial sendiri yakni memiliki beberapa fungsi, seperti yang pertama yakni fungsi orientasi. Apa yang dimaksud dengan fungsi orientasi? Yakni sebagai pedoman tingkah laku. Jadi peranata sosial sendiri yaitu sebagai pedoman atau pegangan suatu masyarakat untuk menjaga tatanan perilaku sehari-harinya. Nah, untuk yang fungsi integrasi sendiri, yakni peranata sosial itu sebagai acuan untuk mencegah perpecahan di suatu lingkup masyarakat, suatu daerah tersebut. Nah, kemudian untuk fungsi kontrol sendiri, yakni peranata sosial itu menjadi apa ya? Untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran norma sosial atau norma-norma lain yang dilakukan oleh suatu masyarakat di suatu daerah tersebut. Nah, itu fungsi-fungsi dari peranata sosial sendiri. Kemudian ini yang pertama, untuk pengertian peranata kekerabatan sendiri, yakni suatu sistem nilai atau aturan, ini atau tatanan suatu aturan untuk mengatur untuk mengatur aktivitas suatu anggota keluarga. Juga bisa untuk mengatur anggota keluarga lainnya di suatu masyarakat tersebut, di suatu lingkup masyarakat tersebut. Nah, seperti halnya masyarakat terdahulu, yakni sebelum adanya agama Islam masuk di Indonesia, perempuan itu tidak akan mendapatkan hak waris dari keluarganya sendiri atau suatu keluarga. Itu tidak akan mendapatkan hak waris. Kalau untuk tradisi Islam sendiri, masyarakatnya itu memiliki tatanan, yakni laki-laki untuk seorang laki-laki itu memperoleh 2 bagian dan untuk perempuan itu memperoleh 1 bagian dari hak waris di suatu lingkup keluarga itu sendiri. Nah, itu. Untuk kemudian yakni peranata ekonomi, yaitu dengan arti apa ya, suatu sistem yang mengatur tingkah laku individu atau tatanan yang bisa mengatur individu dengan individu yang lain atau masyarakat yang lain untuk memenuhi barang dan jasa. Seperti halnya kalau orang dulu ya, contohnya di pra-Islam, Islam belum masuk, yakni kalau masyarakat itu jual beli dulu dengan cara barter, yakni tukar menukar barang yang telah disetujui dan disukai. Itu cara untuk memenuhi barang dan jasa dengan cara yang sah, dulu menggunakan cara barter. Kemudian tradisi masyarakat Islam sendiri, jika untuk jual beli yang sah itu menggunakan mata uang, seperti contohnya menggunakan emas, perak, kemudian mata uang koin, itu untuk menjadi transaksi jual beli yang sah. Itu. Nah, kemudian selanjutnya yakni peranata pendidikan, yaitu tatanan suatu proses yang terjadi
sebab adanya suatu interaksi berbagai hal yang menghasilkan penyadaran diri atau sadarnya diri sendiri dan sadarnya di suatu lingkungan tersebut atau penyadaran lingkungan di suatu masyarakat tersebut. Seperti orang dulu sebelum Islam itu jika ingin mencari ilmu itu ada hal tempat-tempat khusus, tapi kalau sering disebut seperti namanya itu mandala, itu orang terdahulu. Islam juga memiliki tempat-tempat khusus seperti halnya masjid sendiri itu untuk mempelajari tentang ilmu keagamaan. Nah, kalau madrasah itu untuk ilmu keagamaan juga bisa, ilmu umum juga bisa. Nah, kemudian juga ada rumah sakit, itu hanya ilmu-ilmu khusus tentang medis kesehatan. Nah, dan orang-orang yang belajar di situ juga orang-orang khusus. Kemudian perpustakaan sendiri itu untuk mengkaji semua ilmu tersebut. Kemudian juga tempat observatorium itu untuk meneliti suatu ilmu atau kejadian yang baru itu bagi para peneliti-peneliti. Nah, itu untuk Pranata pendidikan sendiri. Kemudian yakni Pranata ilmiah. Nah, suatu sistem perilaku atau tatanan suatu masyarakat, yakni dengan keperluannya masyarakat atau manusia akan kebenaran ilmu. Ya, seperti halnya saya contohkan, yakni masalah kebenaran tentang perhitungan tanggal bisa tahun. Nah, kalau orang dulu sebelum Islam itu menggunakan kalender tahun Saka dengan sistem solar, yakni dihitung dari matahari baru ke bulan. Tapi tidak jauh dengan kalender tahun Masehi. Tapi juga ada kalender tahun Maya juga. Kemudian kalau yang popularitas di orang Jawa yakni disebut dengan kalender Pakuwon. Itu untuk menandai atau menghitung kapan jatuhnya musim hujan dan musim kemarau. Nah, itu. Kemudian untuk tradisi masyarakat Islam sendiri itu menggunakan kalender tahun Hijriah. Di perhitungannya menggunakan sistem lunar, perhitungan dimulai dari bulan baru ke matahari. Nah, perbedaannya di situ. Untuk perhitungan kebenaran halnya tanggal dan tahun. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk Pranata estetika dan rekreasi. Nah, Pranata estetika sendiri yakni tatanan suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan rasa keindahan. Rasa keindahan itu banyak, tapi yang sini bahkan tentang seni. Nah, kalau masyarakat terdahulu itu seni itu berupa seni rupa, seni tari, dan seni suara. Kemudian untuk tradisi masyarakat Islam sendiri itu menggunakan mayoritasnya itu popularitasnya itu seperti halnya seni kaligrafi, seni musik Islami. Itu untuk Pranata estetika sendiri. Kemudian untuk Pranata rekreasi yaitu tatanan atau suatu sistem tingkah laku masyarakat yang tidak terlalu penting dalam Pranata sosial itu sendiri. Tetapi masyarakat juga membutuhkannya, seperti halnya untuk menghilangkan rasa jenuh atau agar bisa rileks. Nah, kalau orang tradisi atau tatanan orang terdahulu itu jika menjalankan Pranata ini, itu biasanya pergi pasar terdekat. Nah, untuk tradisi masyarakat Islam itu biasanya itu ziarah ke makam wali, ulama juga bisa. Kalau konsepnya masyarakat Islam mungkin juga refreshing, tapi juga mendapatkan barokah dan mendapatkan ilmu baru. Untuk
Saya lanjutkan untuk pranata agama sendiri, yakni suatu sistem tingkah laku atau tatanan kepaduan antara keyakinan dan praktek yang erat, yaitu mencakup halnya dengan hal-hal yang bersifat suci. Harus padu untuk pranata agama sendiri antara keyakinan dan tingkah laku itu sendiri. Kalau untuk masyarakat Hindu, Buddha terdahulu yang belum masuknya Islam di Indonesia, yakni mereka beribadah itu dengan membawa sajen dan harus ada serangkaian upacara adat itu untuk cara beribadahnya umat terdahulu, umat agama yang belum Islam masuk di Indonesia. Kalau untuk masyarakat Islam sendiri itu hanya simpel, seperti halnya beribadah dengan pakaian yang bersih dan suci. Itu aja. Bersih suci juga tempatnya harus suci. Itu perbedaan. Nah, harus memiliki kepaduan antara keyakinan dan praktek yang erat. Itu untuk pranata agama sendiri. Saya lanjutkan untuk pranata politik, yakni suatu sistem lembaga sosial atau tatanan lembaga sosial yang memiliki kegiatan atau kepentingan di suatu lingkup masyarakat dalam suatu negara. Seperti halnya masyarakat dahulu itu gimana? Menganut kepada raja atau orang yang sangat berpengaruh. Itu. Politik itu orang-orang yang memiliki kegiatan atau lembaga sosial. Itu kalau sebelum Islam itu atasannya itu ke raja atau milik orang yang sangat berpengaruh seperti halnya pemerintahan Belanda dulu yang ada di Indonesia itu. Kalau masyarakat Islam itu kebanyakan masyarakatnya itu menganut kepada wali Allah atau ulama atau habib-habib gitu. Untuk pranata politik sendiri kan lembaga ya, sosialnya itu hampir sama, tapi menganutnya itu berbeda gitu. Kemudian untuk pranata medis, nah ini pranata sosial yang terakhir, yakni suatu sistem kepercayaan tentang usaha, jadi meningkatkan kesehatan dan tindakan serta pengetahuan ilmiah maupun keterampilan dalam hal medis itu sendiri. Seperti halnya jika orang dulu atau sebelum Islam masuk itu ya di Indonesia itu jika ada orang sakit, maka orang tersebut akan dibawa ke dukun. Dukun di sini ini dijelaskan itu sebagai seseorang yang memiliki keterampilan dalam medis atau pengobatan dan bisa meracik obat-obat tradisional. Tuh untuk sebagai untuk dukun sendiri di zaman sebelum Islam masuk di Indonesia. Kemudian untuk masyarakat Islam sendiri, jika ada seseorang yang sakit, itu maka akan dibawa ke dokter atau yang sering disebut ya ini tabib pada zaman dulu ya. Itu seseorang yang memiliki pengetahuan atau teori ilmiah dan juga memiliki keterampilan dalam hal medis kesehatan ya, dan juga bisa meracik obat-obat tradisional. Nah, perbedaannya hanya antara teori, sama-sama memiliki keterampilan, tapi kalau masyarakat Islam sendiri itu percaya untuk membawa ke tabib yang memiliki teori tentang ilmu kesehatan tersebut. Nah, selanjutnya yakni pranata kesenian. Di sini ada wayang dan arsitektur. Yang pertama yakni pranata wayang sendiri, yakni suatu sistem tingkah laku kesenian wayang yang sudah ada sejak zaman nenek moyang yang terdahulu, yakni yang mengisahkan tentang sebuah peradaban di dunia atau negeri ya, perwayangan itu sendiri. Wayang sendiri itu menggambarkan sebuah kehidupan dalam suatu masyarakat yang ada di dunia atau yang kisah nyatanya dengan segala suatu permasalahan juga ada di cerita perwayangan sendiri. Nah, tetapi cerita perwayangan sendiri itu
berbeda-beda. Namun ada hal-hal yang masih tetap, yakni seperti wayang sendiri itu tetap apa ya, tetap dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Jawa. Kayak di semisal perwayangan di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu versi penyampaiannya itu berbeda, tapi masih tetap atau kental dipengaruhi dengan kebudayaan Hindu dan Jawa itu sendiri. Itu Pranata wayang. Nah, kemudian untuk Pranata arsitektur sendiri, yakni tatanan tatanan sendiri untuk apa ya, telah bahwa telah terjadi interaksi antara pelaku pembangunan untuk menghasilkan suatu ruang yang berkualitas, seperti halnya bangunan-bangunan seperti candi, tempat beribadah, rumah, dan sebagainya. Nah, kalau di sini sebagai contohnya yakni tempat beribadah. Ini kalau orang dulu itu arsitekturnya, bentuk bangunannya itu atapnya itu berbentuk tumpang dengan ganjil 3, seperti halnya sekarang itu seperti pura. Itu untuk orang orang dahulu yang ada belum agama Islam itu masuk di Indonesia. Gitu. Kemudian untuk tradisi masyarakat Islam sendiri, ya bentuk bangunan tempat beribadah itu ya apa ya namanya, itu masjid kan ya. Nah, itu kayak sekarang contohnya di daerah Turki, terus Arab, Mekah itu. Nah, atapnya itu bulat gitu, kayak setengah bola, bentuk setengah bola itu. Nah, perbedaannya di situ. Tapi Pranata arsitektur itu apa, tatanan untuk para aktor pelaku atau suatu masyarakat itu untuk menghasilkan atau menciptakan suatu ruang yang berkualitas dari turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai zaman selanjutnya. Itu Pranata arsitektur sendiri. Nah, mungkin ini saja dari saya. Jika ada salah kata, salah penjelasan dan kurang difahami, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.